Halo semua, ya berjumpa lagi di video ulasan saham untuk market tanggal 27 Mei 2021. Hari ini bagaimana hari ini? Ya, kalau yang nggak pegang bank besar hari ini happy semua. Yang pegang bank besar juga harusnya happy. Kenapa harusnya happy? Setidaknya dapat barang diskon. Oke, ya. Sekarang kita coba cek dulu ya. Kenapa sih pada dibanting gitu ya? Ya, lagi-lagi rumor. Semua all about rumors lah yang di market. Tapi kalau saya bilang, nggak, kita nggak usah terlalu pikirin rumor itu. Umpamanya memang Morgan Stanley, Heng Kang dari Indonesia. Iya, kalau saya bilang sih no need to worry ya. Karena apa? Yang ada di sini kan nggak cuma Morgan Stanley gitu loh. Dan sekarang jadi tahu kan, kalau Morgan Stanley kan labelnya asing, quote unquote asing. Sekarang jadi tahu kan seberapa besar andil yang kita sebut sebagai foreign, capital foreign ya di market Indonesia. Walaupun mungkin ya seperti saya bilang tadi, Morgan Stanley nggak cuma yang asing, nggak cuma Morgan Stanley, tapi lihat impact-nya. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor ini terhadap pergerakan, maksudnya bank yang dijual hari ini, terlepas dari itu. Tapi satu asing saja keluar, impact-nya berapa besar coba? Ya, kalau saya lihat sih, terlepas dari Morgan Stanley beneran keluar apa enggak, tapi kan memang kita sudah lihat, dalam beberapa waktu kemarin memang asing jual terus. Bahkan kalau saya bilang, kita jangan ngomong berapa waktu kemarin, dalam beberapa waktu ini, ya sejak mungkin pandemi, asing masih capital outflow gitu. Jadi situasi kondisi market yang saat ini yang serba tidak menentu di bursa membuat asing itu merasa insecure, ya, merasa tidak nyaman. Indonesia sekali lagi saya katakan market cap-nya tuh kecil banget gitu loh. Buat mereka untuk keluar masuk itu butuh waktu dan butuh merangsang market untuk banyak yang masuk ke bursa. Karena apa? Karena kecil. Mereka itu di dalam portofolio udah besar. Sama seperti ketika saya bilang begini sama Bapak Ibu. Pak, Bu, kalau beli saham, jangan yang perputaran uangnya kecil. Ya, cari yang perputaran uangnya besar. Setidaknya dalam 20 hari terakhir, transaksinya rata-ratanya ada di level 10 miliar. Kenapa? Karena berarti kalau rata-rata 20 hari selama 20 harinya itu 10 miliar, berarti perharinya 20 miliar, 10 miliaran. Selama 20 hari perharinya rata-rata 10 miliar. Kita kalau mau masuk 1 miliar, gampang untuk keluar masuk. Karena apa? Total ada per hari itu 10 miliar. Berbeda ketika kalau transaksi rata-ratanya selama 20 hari itu cuman let's say 500 juta. Bapak, Ibu masuk 1 miliar. Mau keluar kan nggak bisa serta-merta keluar. 500 juta itu total 1 hari. Artinya apa? Kita maksimum boleh keluar cuma 50 juta. Sepersepuluhnya aja. Sama ketika transaksi 20 hari, transaksi per harinya 10 miliar, kita bisa keluar 1 miliar. Kan 1/10. Hal yang sama, 500 juta per hari, kita hanya bisa keluar, itu 50 juta aja. Kenapa? Karena kalau kita ngomong total transaksi itu 500 juta atau 10 miliar, itu kan artinya terjadi transaksi beli dan jual. Artinya mereka itu tektokan gitu ya. Berarti nilai realnya umpamanya beli 5 miliar, jual juga 5 miliar, ya. Total akumulasi kan 10 miliar. Jadi itu jadi itu sebabnya saya patokannya pokoknya kita 1/10 aja yang bisa kita gunakan untuk keluar masuk. Jadi itu juga sebabnya saya selalu menyarankan kepada teman-teman, kalau mau pilih saham, pilih yang kapitalnya besar.
Dan maksimum kita boleh entry, at least setidaknya 10, itu buat kita sisi aman kita. Atau kalau enggak, umpamanya kita memang mau nabung atau jumlahnya besar, setidaknya kita keluarnya pun harus bertahap, nggak bisa untuk langsung sekali bertahap semua gitu ya. Ya ada emiten-emiten tertentu yang bisa kita langsung keluar satu kali keluar, tapi ada yang kan nggak bisa. Tapi intinya lah di situ. Sama ketika asing masuk ke Indonesia. Indonesia buat mereka itu kayak saham lapis ketiga. Jadi kalau mereka masuk ke Indonesia nggak bisa langsung bilang keluar hari ini tekan tombol saya langsung dia keluar, hengkang, nggak bisa. Karena apa? Pasar Indonesia menurut mereka terlalu kecil perputarannya. Nggak bisa segampang itu untuk keluar. Contoh, Indonesia transaksi harian saat ini ada di 8 triliun per hari. Coba saya cek juga. Hari ini transaksi hariannya berapa? Oh, hari ini gede banget. Hari ini transaksi hariannya 20,4 triliun. Amazing. Secara kita lihat sebelum-sebelumnya rata-rata cuma 8,9 triliun. Hari ini gila-gilaan 20,4 sekian triliun. Wow, sudah mulai ramai lagi kah? Saya nggak tahu. Tapi ya, kalau transaksi hariannya per hari cuma 8 triliun, mereka bagaimana mau keluar? Kalau umpama contoh dana mereka di sini itu sekitar mungkin setelah dibagi-bagi mungkin 20 triliun. Nggak bisa satu kali keluar, ya kan? Nah, itu sebabnya bagi teman-teman saya makanya itu setidaknya menjawab pertanyaan bagi banyak orang kalau ada yang umpamanya ada statement yang mengatakan bahwa asing nggak usah dilihat lah gini-gini. Ya, kita kalau buat saya itu tetap buat second opinion. Mungkin saat ini impact-nya nggak terlalu besar. Tapi ya rumor-rumor yang kayak begitu pun juga bikin goyang market gitu loh. Walaupun nggak sampai bikin ngeras, nggak sampai orang panic selling, tapi ya kayak gini lah candle-nya hari ini. Anggaplah let's say kalau umpama memang benar, itu ada rumor itu terbukti benar, walaupun kodenya KZ yang jualan. Saya cek KZ itu kode CLSA Security, ya sekuritas. Jadi saya nggak tahu itu terafiliasi sama Morgan Stanley apa enggak. Tapi yang saya tahu KZ itu termasuk asing. Dan kalau kita lihat capital inflow, capital outflow-nya hari ini asing hari ini di bursa kita membukukan net sell minus 289,8 miliar. Ya masih wajar, masih angka yang wajar. Jadi kalau saya bilang terlepas dari rumor itu benar atau tidak, saya bilang sih abaikan aja. Kita fokus pada chart. Tetap fokus pada chart. Mamanya yang dijual adalah bank BUMN, bank besar-besar yang dijual. Itu bank bagus, itu perusahaan bagus. Dan kalau mamanya ada yang jual, pasti ada yang beli. Udah gitu aja deh. Dan kita harus sikapi dengan positif. Anggap aja kita dapat barang diskon. Selesai. Ya, BCA tiba-tiba dibanting. Ya, yang invest di BCA seneng banget dapat BCA dibanting. Langsung beli. 31.350, 31.350 langsung sikat. Begitu juga dengan BRI, Bank Mandiri. Kapan lagi? Apalagi kemarin saya sudah buat ulasan saham yang untuk liburan Waisak kemarin ya saya buat rekomendasi yang khusus untuk setidaknya nabung dalam mid term atau long term. Saham-saham itu sudah saya berikan dan beberapa diantaranya adalah saham perbankan. Jadi Bapak Ibu silakan. Kalau lihat kayak begini sudah tahu dong responnya seperti apa. Itu yang paling penting. Respon ketika terjadi apa yang harus kita lakukan. Bukan kita blengah-blengah, bahkan mungkin gundah gulana. Jangan, nggak perlu gundah gulana. Anggap itu sebagai opportunity dan it's time to serok, istilahnya kemarin. Tadi bahkan ada yang bilang, saya tadi di grup 28.000 saya beli BCA. Wow, ya pakai begu lagi. Wow. Ya itu yang penting kita punya konsep mindset yang jelas terhadap apa yang harus kita lakukan ketika suatu kondisi terjadi di bursa. Bukan ketika FOMO atau gimana ya, tapi sesuatu yang positif yang kita ambil ya. Jadi reaksi itu adalah sesuatu yang kita lakukan ketika
suatu kondisi terjadi dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu penting banget. Bagaimana mau tahu kalau satu, tidak punya experience, dua, tidak punya ilmu, tidak punya money management ya, ilmu money management dan risk management, atau tidak punya trading system, jadi tidak punya konsep mengenai kalau dia kondisi begini, breakout ini, atau jebol selendang, atau tembus selendang ke atas, saya akan beli, dan lain-lain. Jadi yang paling penting kan itu. Experience kita dapat dari mana? Dengan bergabung di Winner Stocks, kita berbagi experience. Experience kan nggak mesti cuma experience-nya kita pribadi, tapi experience orang-orang ini bagaimana. Itu satu, kita sudah menjembatani itu. Kedua, ilmu. Ya, kita juga banyak belajar kan, di grup kita banyak belajar, dan bagaimana trading, dan kemarin saya sudah ulas, saya bikin video ulasan mengenai emiten-emiten yang keep long term. Dan banyak ilmu juga yang saya bagikan di situ. Betul nggak? Terus ketiga, sistem. Trading system. Bapak Ibu tidak perlu develop apa-apa lagi, cukup gunakan winner stock yang sudah kita backtest, kita uji, dan yaudah jalanin aja. Dan contohnya hari ini, salah satu contohnya. Ketika composite daily breakout V-line dan ternyata nggak kuat dan dia ambiar lagi, kita udah tahu. Memang resistan V-line itu memang kuat. Ketemu V-line itu susah banget ditembus, atau ketika tembus koreksi. Kalau dia masih bertahan di atas V-line, wow, itu berarti momentumnya kuat sekali dan powerful banget. Dan composite masih belum se-powerful itu. Nah, ini, ya kan? Jadi, ketika kita lihat candle-nya breakout V-line dan ternyata dia koreksi, ya no wonder lah, gitu loh. V-line gitu loh, ya kan? Dan seperti sudah saya katakan, kalau turun, daya tarik gravitasi lebih kuat daripada kita naik. Jadi kalau naik, wajar-wajar saja, dia berat, lebih berat. Naik itu jauh lebih berat ketika turun kan. Jadi kalau dia breakout V-line dan nggak kuat, dia pasti ambiar lagi. Pernah lihat mainan yang ini nggak, yang kita tembakin ke atas katapel gitu kan, ada titik tertinggi dia, titik tertinggi sesuai seberapa besar gaya yang dia tarik untuk mendorong, ya kan. Wah, kok jadi belajar fisika. Tapi kan ada titik tertingginya dan akhirnya dia turun lagi, ya ada kurva parabola, dia turun lagi. Nah itu ya IHSG kayak gitu hari ini ya. Ketika dia naik itu ada euforia, ye, hari ini plus 1,4%, ye. Begitu pas penutupan, hah? Kok jadi minus 0,45 gitu kan? Ya itu gitu ya. Tidak mudah kan, saya sudah bilang beberapa hari sebelumnya kan, kita juga ngomong kemarin. Ya, harapan kita ini bisa naik, dan harapan kita dia bisa breakout. Tapi hati-hati, ada resisten, ada V-line, ada selendang, ya, itu. Dan, ya, itu secara composite, ya. Jadi, itu hari ini seperti itulah kondisinya. Dan untuk besok bagaimana untuk besok? Untuk besok saya melihat, pada dasarnya, momentum masih ada. Ingat, transaksi hari ini 20,4 sekian triliun. Baliknya trader-trader kripto kah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin saya sudah buat mengenai kripto kan. Saya nggak tahu. Tapi saya rasa nggak sesimpel itu. Dan saya berharap, ini kan bulan Mei juga sudah berakhir. Berharap masuk ke bulan Juni, momentum ini sudah mulai, mesin sudah mulai berputar lagi. Ya, kita berharap saja. Kita berharap saja market sudah bergairah kembali. Antisipasi yang kita perlu antisipasi satu, pertumbuhan COVID. Itu aja deh. Terus program vaksinasi pemerintah harus berhasil. Dua ini harus berhasil. Ya, harus berhasil. Dan itu akan menjadi katalis positif ke depannya untuk menggerakkan roda perekonomian. Kalau saya lihat, masyarakat sudah semakin awareness-nya semakin ini ya, entah sudah tidak takut lagi atau sudah kebal. Jadi ketika mendengar angka COVID naik, market tidak serta-merta sepi. Aktivitas masyarakat juga masih tetap berjalan. Ya, saya harap itu bukan bagian dari kebebalan, tapi bagian dari
awareness yang sudah semakin meningkat, masyarakat sudah sadar dengan pentingnya menggunakan masker dan lain-lain. Harapan saya di situ. Sehingga kalau memang benar begitu, harapan kita perekonomian juga akan segera pulih. Jadi saya melihat sekarang ini kita mulai masuk kuartal ketiga ya, kuartal ketiga. Nanti akhir bulan Juni nanti akan mulai memasuki kuartal ketiga. Ini kuartal kedua, ending kuartal kedua. Saya berharap di kuartal kedua ini masih membukukan pertumbuhan ekonomi yang positif, sehingga ketika mulai memasuki kuartal ketiga, setidaknya lebih baik, market kondisi lebih baik, dan kuartal ketiga jadi momentum yang bagus untuk mulai naik dan ditutup dengan cantik di kuartal keempat dengan perekonomian yang juga bagus. Itu harapan kita semua. Kita coba bahas sektornya sekarang. Bagaimana secara sektoral memperlihatkan kondisi di beberapa hari ke depan nanti ya, di akhir minggu ini ya, akhir bulan Mei ini. Oke, ya. Kita lihat ya, ini secara sektoralnya, dan ini adalah sektor basic. Sektor basic ini kita coba lihat bahwa dia saat ini, wow, dari bulan Maret ya, downtrend terus ya basic ini, dan sekarang dia udah mulai ada tanda-tanda untuk rebound. Kita berharap aja dia bisa segera rebound. Dan basic materials ini mungkin Bapak Ibu harus coba cek lagi ya, ini tidak sama dengan sektor basic yang beberapa waktu yang lalu. Karena pengelompokannya ada perubahan ya. Coba silakan Bapak Ibu perhatikan. Soalnya ada sektor basic material dan industrial, itu juga udah ada berbeda ya. Mana yang masuk industri, mana yang masuk basic material. Ini beberapa hari ini, 2 hari ini memperlihatkan dia tidak buat lower low. Harapan kita dia bisa segera mampu naik ke level selendang lagi. Terus consumer cyclicals juga sama ya. Dia udah di bottom support ya, dan dia mencoba untuk kembali ke level ini. Itu karena kita lihat beberapa waktu ini dia trennya masih sideways, masih bergerak sideways, tapi good newsnya dia di bottom, dia mencoba untuk beranjak naik. Dan kemudian sektor energi juga berusaha untuk kembali comeback naik ya, setelah kemarin sempat koreksi dan dia mulai rebound lagi. Terus kemudian finance. Wah, finance tadi sebenarnya udah naik, udah bagus ya, tapi sesi penutupan ya bikin dia koreksi. Dan saya lihat pada dasarnya trendnya masih naik. Jadi no need to worry ya. Jadi dia peluang untuk kemungkinan rebound lagi. Harapan saya segera ya. Sektor health lagi di support nih, ini juga silakan untuk kalau mau nyicil beli mungkin sekarang waktunya ya. Sekarang waktunya untuk kemudian dia berharap dia bisa segera rebound lagi. Ini lagi di support dan tertahan support. Dia tidak buat lower low adalah suatu prestasi dia juga sih. Sorry. Industri. Ini yang saya bilang, industri masih sideways keras nih ya. Dia masih rebound dari parallel channel ini, berpotensi untuk naik ke area sideways-nya, kepentok. Hati-hati ada parallel channel, dan nggak tahu dia turun lagi apa enggak. Kalau dia bisa breakout, bagus banget nih. Tapi saya lihat ini belum berusaha untuk rebound, untuk breakout ya, masih berpeluang untuk koreksi lagi. Jadi kepentok areal ini dia bisa turun lagi nih. Jadi IHSG pada dasarnya sih belum kemana-mana sih. Infrastruktur, waduh, keren banget infrastruktur. Ini ditandai dengan Telkom rasanya ya, yang kuat banget ya berapa hari ini. Tadi kan gap up juga kan Telkom. Keren ini, keluar dari areal parallel channelnya. Infrastruktur, harapan kita bisa bagus ya. Wow, non-cyclicals, consumer non-cyclicals juga rebound ya. Yeay. Silakan lihat emiten-emitennya yang ada di sektor ini ya. Terus kemudian properti, wow, properti juga tidak buat lower low. Harapan saya juga dia bisa segera comeback lagi, jangan turun lagi deh, dia bisa comeback dan bisa breakout ini. Nah, seiring dengan perbaikan ekonomi, itu yang saya harapkan. Saya di kuartal kedua ini nanti masuk ke kuartal ketiga, kalau ekonominya tercatat bagus ya, harapan saya ini juga akan naik dengan semakin pulihnya daya beli masyarakat. Kemudian
Tekno, wow, masih naik terus ya. Hold aja nih saham-saham emiten Tekno. Terus transportasi ketemu supportnya di Skyline dan rebound sekarang. Ya, kita harapkan kita bisa segera rebound lagi. Ya, itu sektoralnya silakan Bapak Ibu cermati emiten-emiten apa saja yang berpeluang untuk rebound, dan yang pasti tekno sama transportasi ini menarik untuk dicermati. Infrastruktur sayangnya ada gap, tapi pada dasarnya masih oke juga. Ya, itu market review kita hari ini, dan untuk besok saya mungkin ada sedikit rekomendasikan Bapak Ibu, ya silakan cermati. Kalau infrastruktur bisa cermati seperti mungkin emiten-emiten telco yang saat ini lagi isu 5G ya, yang menjadi katalis positif, dan pastinya juga mungkin ada peningkatan laporan keuangan dan pergerakannya juga, chartnya juga oke. Silakan Bapak Ibu cermati. Di antaranya yang kami kemarin perhatikan ada Excel ya, ada ISAT, ada Friend ya, yang Telkom juga oke, cuma Telkom sayangnya ada gap, itu aja sih. Yang lainnya pada dasarnya masih oke. Silakan cermati itu, dan tentu saja emiten-emiten tekno silakan Bapak Ibu cermati, itu mungkin bisa masih menjadi akan tren naik. Dan saat ini kemarin ya, hari ini ya, grup MNC perbankannya gila-gilaan naiknya sampai ARA, bahkan BABP, terus ada mungkin bisa perhatikan juga BHIT ya. BABP kalau nggak salah ada di ACC oleh OJK ya, mungkin akan berubah menjadi motion bank ya, bank digital juga. Semua sekarang trennya pokoknya berubah platform jadi bank digital. Ya, mungkin akan jadi sesuatu yang baik juga. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak akan ngejar yang kayak begituan. Saya pribadi, saya nunggu dia koreksi. Kalau dia koreksi, saya baru berani masuk. Karena hari ini naiknya cukup tinggi, 35%. Dan ingat, ketika market lagi greedy, kita harusnya fear. Tapi ketika market fear, kita baru greedy. Ya, itu teman-teman. Dan untuk Bapak Ibu mau belajar teknikal, saya mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia VIP. Dan apa saja yang Bapak Ibu akan dapatkan jika Bapak Ibu bergabung bersama kami, saksikan video yang satu ini. Ya, itu tadi videonya. Di VIP, Bapak Ibu akan dapatkan banyak benefit ya. Salah satunya pasti adalah mentoring ya di grup, dan ada trading system, ada alert, rekomendasi, dan pasti ada video spesial yang selalu kami buat setiap malamnya, yaitu ulasan saham. Itu spesial untuk member VIP. Dan market summary yang kami publish setiap paginya juga, untuk Bapak Ibu tahu market global itu bergerak seperti apa. Jangan tunggu lagi, mumpung sekarang waktu yang tepat untuk Bapak Ibu bergabung bersama kami dengan harga diskon, harga promo. Ya, oke, itu saja market review kita. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu, kita bersama-sama kawal perekonomian kita supaya bisa berjalan dengan baik, salah satunya dengan jaga kesehatan. Dan kita juga berperan aktif untuk menjaga supaya penyebaran COVID berhenti dan tidak tambah luas dengan menjaga kesehatan. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.